selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya? Semoga dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk lebih memahami tentang aturan perpajakan khususnya yang berlaku saat ini. Perkenalkan, saya Wanda Siahaan yang akan memandu seluruh acara webinar ini selama berlangsung. Seperti yang kita ketahui, topik webinar kita siang hari ini adalah terkait dengan panduan praktis SPT tahunan orang pribadi di era Cortex. Bapak Ibu, saat ini kita sudah hampir di penghujung akhir tahun. Artinya, musim pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan akan segera dimulai. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, melaporkan SPT tahunan lebih awal sangat dianjurkan untuk menghindari berbagai kendala menjelang batas akhir tahun penyampaian SPT. Apalagi untuk penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2025 ini akan dilakukan melalui sistem baru yaitu sistem Cortex. Bagi sebagian besar Bapak Ibu, wajib pajak orang pribadi, pengusaha maupun wajib pajak badan, mungkin Cortex bukanlah hal baru karena sudah berlaku sejak 1 Januari 2025 yang digunakan untuk melaporkan SPT massa, melakukan pembayaran pajak, ataupun administrasi pajakan lainnya. Namun, mungkin bagi Bapak Ibu karyawan khususnya, SPT tahunan tahun pajak 2025 ini akan menjadi pengalaman pertama menggunakan sistem Cortex ini. Nah, supaya tidak bingung dan bisa dapat gambaran bagaimana kira-kira pengisian pelaporan SPT tahunan orang pribadi khususnya melalui sistem Cortex ini, hari ini rekan saya Kak Firda dan Kak Hilda akan memaparkan panduan praktis pengisian SPT tahunan orang pribadi. Halo Kak Firda, Kak Hilda, apa kabar? Halo Kak Wanda, Baik. baik. Halo Wanda, baik. Bagaimana? Bagaimana? Sudah Sudah siap siap untuk untuk berbagi berbagi informasi informasi siang siang hari hari ini? ini? Sudah, insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik. Bapak Ibu, seperti webinar-webinar kami sebelumnya, webinar kali ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan oleh pembicara, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dari Bapak Ibu serta rekan-rekan partisipan sekalian. Namun sebelum kita memasuki sesi yang pertama, kita pahami terlebih dahulu tata tertib peserta selama webinar. Yang pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara yang terdengar lebih optimal. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah materi selesai dipaparkan. Nanti saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk lewat formulir registrasi webinar. Dan yang terakhir, peserta dapat mengunduh materi webinar di link yang akan kami bagikan di kolom chat pada akhir sesi. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuki sesi pemaparan. Yang pertama akan disampaikan langsung oleh Mbak Firda. Pada Mbak Firda kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Wanda atas kesempatannya. Pada siang kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai SPT tahunan PPh orang pribadi di era Cortex. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama Kak Wanda, kalau sejak 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia udah mulai bermigrasi nih dari beralih ke sistem Cortex yang baru ini. Nah, uh, salah satu proses bisnis yang berubah atau di-upgrade di sistem Cortex ini adalah penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, apa aja sih perubahan SPT tahunan PPh orang pribadi di era Cortex ini? Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mengisi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di sistem Cortex. Langsung aja, pertama kita bahas tentang perubahannya nih ya, Bapak Ibu. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu siapa aja sih yang menggunakan formulir SPT tahunan PPh orang pribadi.
Jadi yang menggunakan formulir SPT tahunan PPh orang pribadi ini wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak orang pribadi suami istri dengan status PH atau MT. Nah, eh, PH ini mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar adalah pisah harta dan MT adalah memilih terpisah. Nah, wajib pajak orang pribadi suami istri ini wajib menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi masing-masing suami dan istri. Lalu SPT tahunan PPh mereka wajib dilampiri dengan penghitungan PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Lalu wajib pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak juga wajib menggunakan formulir, juga merupakan wajib pajak yang menggunakan formulir SPT tahunan PPh orang pribadi ini. Nah, di sini kita bahas bentuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau misalnya dulu sebelum sistem Cortex, mungkin seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui ya, yang sudah familiar sebelumnya, kita ada 3 formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, dari yang paling sederhana yaitu Form 1770 SS atau sangat sederhana. Nah, ini digunakan untuk wajib pajak yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja yang kurang dari 60 juta setahun. Lalu ada formulir 1770S itu untuk wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja yang jumlah penghasilannya lebih dari 60 juta per tahun. Lalu ada juga formulir 1770 yaitu untuk wajib pajak yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, itu yang dulu nih ya Bapak Ibu sebelum ada sistem Cortex. Sekarang setelah sistem Cortex diimplementasikan, kita cuma punya satu formulir SPT tahunan PPh WPOP. Jadi kita nggak perlu lagi nih memilih, kita masuk ke yang harus isi pakai formulir 1770 SS atau 1770 S atau 1770. Jadi semuanya ada di satu formulir ini yang nanti akan kita sama-sama bahas gimana cara ngisinya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Lalu dibahas mulai dari sini. Jadi apa aja sih yang wajib diisi dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di Cortex ini. Jadi kalau di Cortex, yang wajib diisi itu ada 3 bagian. Yang pertama, induk SPT, lalu lampiran 1A yang berisi informasi mengenai harta pada akhir tahun pajak, dan lampiran 1C yang berisi informasi mengenai daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Lalu gimana lampiran-lampiran yang lain? Nah, lampiran-lampiran yang lain ini wajib diisi dalam kondisi tertentu saja, yaitu sesuai jawaban WP atas pertanyaan pada induk SPT. Nah, lampiran-lampiran itu antara lain lampiran 1B, yaitu utang pada akhir tahun pajak, lampiran 1D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, lampiran 1E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, lampiran 2, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri. Lampiran 3A1, rekonsiliasi laporan keuangan dagang. Lampiran 3A2, rekonsiliasi laporan keuangan jasa. Lampiran 3A3, rekonsiliasi laporan keuangan industri. Lampiran 3A4, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lampiran 3B, rekapitulasi peredaran bruto. Lampiran 3C, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Lampiran 3D, rincian biaya tertentu. Lampiran 4, penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak berikutnya dan penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak dan suami atau istri. Lampiran 5, penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan pengurang pajak penghasilan terutang. Sekarang kita masuk, udah mulai masuk nih, kita gimana cara mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi di Cortex. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka laman Cortex DJP .pajak.go.id. Lalu Bapak Ibu login dengan memasukkan ID pengguna, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu tekan tombol login. Setelah masuk di akun Cortex Bapak Ibu, yang pertama pastikan identitasnya udah sesuai ya dengan identitas Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa pilih menu surat pemberitahuan. Lalu
klik tombol buat konsep SPT. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu pilih jenis SPT, yaitu PPh orang pribadi, lalu tekan tombol lanjut. Setelahnya, yang Bapak Ibu isi, tampilannya akan seperti ini, dan yang Bapak Ibu harus isi adalah periode SPT tahunannya. Yaitu di bagian jenis periode SPT, Bapak Ibu pilih SPT tahunan, lalu di bagian periode dan tahun pajak, Bapak Ibu pilih Januari 2025 sampai Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelahnya, Bapak Ibu memilih jenis SPT, apakah normal atau kebetulan. Nah, karena ini kita baru pertama kali membuat SPT tahunannya, jadi kita pilih model SPT yang normal. Lalu pilih buat konsep SPT. Nah, setelahnya Bapak Ibu akan berada di halaman ini. Nah, di halaman ini Bapak Ibu bisa lihat di konsep-konsep SPT yang sudah dibuat, dilihat apakah ada jenis pajak PPh orang pribadi ini, yang tadi baru saja kita bikin konsepnya. Nah, di sini Bapak Ibu diklik ikon pensilnya untuk membuka draft SPT. Nah, lalu kita masuk ke bagian induk SPT-nya ya. Ada apa aja sih di bagian induk SPT di Cortex ini? Jadi, di induk ini ada beberapa bagian. Itu yang pertama header, lalu bagian A identitas wajib pajak, bagian B ikhtisar penghasilan neto, bagian C perhitungan pajak terutang, bagian D kredit pajak, E PPh kurang atau lebih bayar, F pembukuan, G permohonan pengembalian PPh lebih bayar, bagian H angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, bagian I pernyataan transaksi lainnya, J lampiran tambahan, dan bagian K pernyataan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ya tampilannya di induk SPT-nya. Nah, jadi wajib pajak mengisi kolom yang tersedia pada SPT induk terlebih dahulu. Jadi di sini kalau dulu dalam mengisi SPT tahunan, Bapak Ibu kan isinya dari belakang dulu ya, baru ke depan. Nah, sekarang berubah nih di Scene Cortex ini kita isinya dari induk dulu, baru nanti kita isi lampiran. Lalu tersedia juga tombol simpan konsep untuk menyimpan draft sementara. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak Ibu belum selesai isinya, Bapak Ibu masih akan selalu bisa menyimpan konsep dari part terakhir yang Bapak Ibu isi. Nah, selanjutnya kita ke bagian header SPT. Di bagian header SPT ini ada informasi mengenai tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, status, sumber penghasilan, dan metode pembukuan atau pencatatan. Nah, di bagian ini yang perlu Bapak Ibu isi hanya dua. Yang pertama, metode pembukuan atau pencatatan, dan sumber penghasilan. Karena yang bagian lainnya ini sudah pre-populated dari isian Bapak Ibu yang pertama tadi, awal tadi. Nah, di sumber penghasilan itu, kalau misalnya Bapak Ibu klik, akan muncul drop-down list. Yaitu ada 3, kegiatan usaha, pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Jadi ini bisa dipilih sesuai dengan sumber penghasilan Bapak Ibu. Lalu metode pembukuan atau pencatatan ini juga ada 3. Kalau misalnya Bapak Ibu klik, ada pembukuan stelsel akrual, pembukuan stelsel kas, atau pencatatan. Selanjutnya kita ke bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Nah, bagian ini data-datanya sudah terpopulated. Jadi, wajib pajak hanya perlu mengisi kolom status perpajakan suami dan istri apabila Bapak Ibu, suami dan istri, statusnya PH atau MT. Selanjutnya ke bagian B, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah, di bagian ini wajib pajak akan ditanyakan kalimat dalam bentuk jawabannya atau tidak, di mana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir. Nah, sistem Cortex juga akan melakukan pengecekan ke dalam akun dari wajib pajak orang pribadi tersebut atas bukti potong yang diterima terkait 4 sumber penghasilan yang ditanyakan.
sehingga wajib pajak dapat langsung melihat apabila ternyata sudah ada penghasilan yang sudah memiliki bukti potong dan tercatat dalam sistem. Nah, si 4 sumber penghasilan ini yang ditanyain di bagian ihtisar penghasilan neto itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan, misalnya ASN, anggota TNI atau Polri, pegawai swasta, atau pegawai tidak tetap. Lalu, baik nomor 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha, misalnya dagang, industri atau jasa, dan atau pekerjaan bebas. Misalnya Bapak Ibu ada yang merupakan dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu termasuk dalam ini, Bapak Ibu bisa pilih jawaban iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan apakah wajib pajak memiliki penghasilan dalam negeri dari usaha wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan pilihan jawabannya tidak, ya, termasuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final, atau ya, termasuk WP OPPT. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menggunakan norma dalam penghitungan penghasilan neto? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto, serta melakukan pencatatan dengan pilihan, jawabannya, tidak, saya menyelenggarakan pembukuan, tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, dan ya, saya berhak menggunakan NPPN. Lalu pertanyaan selanjutnya, Anda menyelenggarakan pembukuan, sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Nah, bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan wajib pajak dan menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas. Nah, dalam hal wajib pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, wajib pajak menentukan satu jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap. Lalu pertanyaan selanjutnya, penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas diisi dengan jumlah penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Lalu bagian ini, lalu yang selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan dari bunga, royalti, sewa, penghargaan atau hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain selain penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri, seperti penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari harta dan atau modal, dan penghasilan lain-lain. Nah, tadi kan di awal sempat saya singgung juga kalau setiap pertanyaan itu menimbulkan reaksi dinamis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih ya, nanti akan muncul semacam pop-up gitu kemana Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian. Nah, contohnya ini misalnya nomor 1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, apabila Bapak Ibu menjawab ya, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Gitu. Lalu misalnya lagi, contohnya yang 1D deh, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya di pertanyaan ini, Bapak Ibu harus mengisi lampiran 2 bagian C, gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ke bagian C, yaitu perhitungan pajak terutang. Nah,
Ada apa aja di bagian C ini? Yang pertama adalah penghasilan neto setahun. Nah, yang ini sudah terisi otomatis oleh sistem ya Bapak Ibu. Jadi isinya adalah penghasilan neto setahun yang merupakan hasil penghitungan jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, ditambah jumlah penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas, ditambah jumlah penghasilan dalam negeri lainnya, dan ditambah jumlah penghasilan luar negeri. Lalu selanjutnya nomor 3 adalah pertanyaan, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurangan penghasilan neto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurangan penghasilan neto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurangan penghasilan neto lainnya. Lalu nomor 4-nya penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto. Nah, ini juga otomatis terisi oleh sistem. Bagian ini nanti informasi mengenai penghasilan neto fiskal setelah pengurangan penghasilan neto. Lalu nomor 5-nya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, bagian ini diisi secara manual oleh Bapak Ibu, jadi dipilih sesuai dengan status PTKP Bapak Ibu. Jadi bagi wajib pajak eh, yang kawin dengan status perpajakan suami istrinya pisah harta, PH atau MT memilih terpisah. Nah, PTKP pada SPT tahunan PPh suami ataupun istrinya diisi dengan pilihan tanda strip dan angka 0. Gitu. Lalu nomor 6, penghasilan kena pajak. Ini juga terisi otomatis oleh sistem. Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil perhitungan penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto dikurangi PTKP. Lalu nomor 7, PPh terutang, sama ini juga terisi otomatis oleh sistem, berisi informasi mengenai PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak. Lalu nomor 8, pertanyaan apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Nah, bagian ini Bapak Ibu isi manual, digunakan untuk melaporkan pengurangan PPh terutang. Jumlah pengurangan PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Lalu nomor 9-nya terisi otomatis oleh sistem juga, yaitu PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang. Bagian ini berisi informasi mengenai perhitungan jumlah PPh terutang dikurangi jumlah pengurang PPh terutang. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka bagian ini akan terisi 0. Nah, sama kayak tadi, setiap pertanyaannya atau tidak menimbulkan reaksi dinamis. Contohnya, misalnya pertanyaan nomor 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Nah, apabila Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu harus mengisi lampiran 5 bagian A dan atau bagian B. Lalu, sama halnya dengan pertanyaan nomor 8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Apabila Bapak Ibu mengisi ya, maka Bapak Ibu harus mengisi lampiran 5 bagian C. Selanjutnya kita ke bagian D, yaitu bagian kredit pajak. Di sini ada nomor 10A sampai 10D. 10A itu diisi dengan pelunasan PPh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. Jadi misalnya Bapak Ibu ada terima bukti potong. Nah, Bapak Ibu nanti di sini menjawab ya nih. Itu. Lalu 10B diisi dengan jumlah PPh yang telah angsuran PPh pasal 25, yaitu diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan berupa PPh pasal 25, termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal wajib pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Lalu nomor 10C, STP PPh pasal 25, hanya pokok pajaknya saja, diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam surat tagihan pajak untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan, termasuk STP PPh pasal 25 ayat 7 dari orang pribadi, pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Lalu 10D,
Pertanyaan, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, bagian ini Bapak Ibu isi untuk melaporkan pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri pada tahun pajak dilakukannya pengurangan atau pengembalian. Nah, masih sama seperti yang sebelumnya, setiap pertanyaan iya atau tidak akan menimbulkan reaksi dinamis. Contohnya nih, yang bagian nomor 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya, Bapak Ibu wajib mengisi lampiran 1 bagian E. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian E, yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Bagian 11A, PPh kurang atau lebih bayar, ini terisi secara otomatis oleh sistem, yang merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya, angka 9, angka 10A, angka 10B, angka 10C, dan angka 10D. Lalu 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, ini diisi apabila SPT tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda. Lalu 11C, threshold otomatis perhitungan dari nomor 11A dikurang 11B. Lalu lanjut ke bagian F, yaitu pembetulan. Bagian ini diisi apabila wajib pajak melakukan pembetulan. Karena ini kita tadi simulasinya untuk SPT normal, jadi ini bisa dilewat atau tidak perlu diisi. Lalu ke bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Nah, bagian ini diisi apabila posisi SPT Bapak Ibu lebih bayar. Jadi atas kelebihan pembayaran PPh Bapak Ibu ini dapat diminta untuk dikembalikan melalui 2 langkah, yaitu dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, wajib pajak juga wajib memilih nomor rekening yang menjadi tujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Nah, nomor rekening ini terisi secara otomatis sesuai dengan nomor rekening yang sudah terdaftar pada akun wajib pajak di Kortex Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ke bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, di bagian ini nomor 13A ada pertanyaan, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Nah, ini diisi bagi wajib pajak yang hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Lalu nomor 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Diisi dalam hal wajib pajak menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dengan perhitungan tersendiri. Lalu 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Bagian ini digunakan dalam hal wajib pajak pada tahun pajak berikutnya melaporkan pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak OPPT yang dihitung sebesar 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha. Nah, kalau yang ini kita ambil contoh di nomor 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Nah, apabila Bapak Ibu menjawab ya, maka selanjutnya Bapak Ibu harus mengisi lampiran 4 di bagian A. Lalu bagian selanjutnya yaitu bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Di sini ada nomor 14A, yaitu harta pada akhir tahun pajak. Nah, bagian ini wajib diisi oleh wajib pajak untuk melaporkan harta usaha dan non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak. Lalu nomor 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, ini digunakan untuk melaporkan utang usaha dan non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki wajib pajak. Lalu 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Lalu 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Lanjut lagi, ada 14E, harta pada
akhir tahun pajak. Bagian ini hanya diisi oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian penyusutan dan amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu, maaf 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Lalu 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Nah, bagian ini hanya diisi oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu 14G, pertanyaan apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan lain dari luar negeri sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Lalu 14H, informasi mengenai kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. Nah, bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang terjadi karena penghitungan kelebihan PPh pada lampiran 3B bagian A. Nah, ini penjelasan reaksi dinamisnya. Kita ambil contoh, misalnya pertanyaan 14A, harta pada akhir tahun pajak. Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya, eh, Bapak Ibu wajib mengisi paling tidak satu komponen harta pada lampiran 1 bagian A, yang menampilkan jumlah harta pada akhir tahun pajak. Lalu 14B mengenai utang pada akhir tahun pajak. Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab ya, Bapak Ibu harus mengisi lampiran 1 tabel B yang menampilkan saldo utang pada akhir tahun pajak. Lalu misalnya lagi pertanyaan 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, jika Bapak Ibu menjawab ya, maka Bapak Ibu harus mengisi lampiran 2 bagian B. Selanjutnya bagian J, yaitu lampiran tambahan. Bagian ini digunakan jika wajib pajak akan melampirkan dokumen tambahan. Misalnya laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit, atau juga bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan, atau bukti pemotongan atau pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri, atau juga surat kuasa, seperti itu. Selanjutnya, di bagian K, setelah tadi bagian A sampai J-nya sudah terisi, bagian K ini ada pernyataan. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti membayar dan melaporkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadinya, Bapak Ibu harus mencentang pernyataan ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Lalu Bapak Ibu pilih simpan konsep. Oh, sebelum itu Bapak Ibu bisa lihat dulu di bagian penandatangan. Kalau misalnya Bapak Ibu melaporkan sendiri, tidak menggunakan kuasa, maka Bapak Ibu pilih wajib pajak, lalu ada informasi mengenai NPWP dan nama lengkap yang sudah terisi otomatis. Lalu Bapak Ibu bisa pilih simpan konsep dan pilih bayar dan lapor. Nah, lanjut setelah itu ke tahap penandatanganan. Nah, di sini Bapak Ibu pilih di bagian penyedia penandatangan, Bapak Ibu pilih kode otorisasi DJP, lalu Bapak Ibu masukkan passphrase dari kode otorisasi DJP yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya, lalu Bapak Ibu konfirmasi tanda tangan dan pilih simpan. Nah, setelah SPT dilaporkan, tadi kan awal-awal pas dibuat itu SPT-nya ada di bagian konsep SPT, di menu konsep SPT. Nah, setelah SPT-nya dilaporkan,
SPT yang tadi masih berupa konsep, pindah nih. Jadi dari konsep SPT pindah ke SPT dilaporkan. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu eh, menu dengan ikon mata itu untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan, atau Bapak Ibu juga bisa mengunduh bukti penerimaan elektronik, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, itu bagian induknya sudah selesai, lalu kita lanjut ke bagian lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini terdapat 5 bagian lagi, yaitu harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar keluarga yang jadi tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini di Cortex. Kita lanjut langsung ke bagian A, yaitu harta pada akhir tahun pajak. Nah, di bagian ini yang barunya adalah harta-hartanya itu, kalau dulu kan hartanya tidak ada kategori-kategorinya ya. Nah, di Cortex ini sekarang ada beberapa jenis kategori harta, yaitu yang pertama kas dan setara kas, piutang, investasi atau sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan, harta lainnya, dan ikhtisar harta. Nah, kita coba bahas lagi pengertian harta. Jadi, harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Indonesia. Nah, bagian A ini wajib diisi dan dilampirkan oleh wajib pajak dan digunakan untuk melaporkan harta usaha dan non-usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak. Sebelumnya, informasi tambahannya adalah di sistem Cortex ini, harta yang sudah Bapak Ibu laporkan di SPT tahun sebelumnya, itu akan muncul secara otomatis. Jadi sudah terpopulated. Jadi harta yang dulu sudah pernah Bapak Ibu laporkan tidak perlu lagi Bapak Ibu input dari awal karena sudah muncul secara otomatis di sistem Cortex ini. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu ada tambahan harta lagi, Bapak Ibu tetap bisa menambahkan dengan cara memilih tombol tambah. Atau kalau misalnya hartanya ada banyak dan Bapak Ibu terlalu malas dan capek gitu ya untuk input satu-satu, Bapak Ibu bisa melakukan impor data. Nah, tadi kan data yang udah dilaporkan dari SPT sebelumnya kan muncul lagi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupdate informasi tentang harta tersebut, Bapak Ibu juga bisa mengedit dengan mengklik icon pensil. Dan kalau misalnya ada harta yang udah nggak ada, ini udah tidak dimiliki oleh Bapak dan Ibu, sudah tidak dikuasai oleh Bapak dan Ibu, Bapak Ibu bisa menghapus harta tersebut dengan mengklik icon tempat sampah. Nah, apa aja sih yang pertama ini yang kita bahas tadi sesuai kategorinya ya. Yang pertama adalah kas dan setara kas. Harta berupa kas dan setara kas. Sebentar. Nah, apa aja sih yang diisi di bagian ini? Jadi ada kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi, lalu nomor 2 ada deskripsi, yaitu deskripsi harta berdasarkan kode kas dan setara kas. Nah, ini contohnya ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, kertas komersial, dan setara kas lainnya. Lalu nomor 3 yaitu bukti kepemilikan atau nomor akun, diisi dengan nomor rekening atau nomor bukti kepemilikan. Nomor 4 atas nama, yaitu nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen. Nomor 5 nama bank atau institusi. Nomor 6 lokasi harta. Nomor 7 tahun perolehan. Nomor 8 saldo.
Dan nomor 9, keterangan, yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Nah, selanjutnya, harta berupa piutang. Eh, ini masih sama kayak yang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu mau menambah, bisa klik ikon tambah. Kalau misalnya mau mengedit, bisa klik ikon pensil. Kalau misalnya mau menghapus, bisa klik ikon tempat sampah. Nah, apa aja informasi yang diisi di piutang ini? Yang pertama, ada kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, deskripsinya ini eh, deskripsi harta sesuai kode piutang. Itu ada piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lainnya. Lalu ada lokasi penerima, yaitu negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada. Nomor identitas, yaitu NIK atau NPWP atau identitas penerima pinjaman. Lalu nama penerima pinjaman, nilai piutang menggunakan satuan mata uang rupiah, lalu tahun dimulai, yaitu tahun pemberian piutang, saldo piutang saat ini, yaitu nilai sisa piutang pada akhir tahun pajak, dan keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu selanjutnya, harta berupa investasi atau kategori investasi atau sekuritas. Nah, di bagian ini yang diisi itu pertama kode, itu otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, apa aja deskripsi hartanya? Yang pertama ada saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham non-bursa, saham bursa, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, surat utang lainnya, kontrak investasi kolektif Indonesia, instrumen derivatif, penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham, asuransi, unit link di asuransi, atau investasi lainnya. Lalu isian lokasi harta, yaitu diisi dengan negara tempat investasi atau sekuritas ditempatkan, nomor identitas, berupa NIK, wajib pajak orang pribadi atau NPWP badan atau identitas penerima pinjaman, lalu nama bank atau institusi atau penerima investasi, lalu bukti kepemilikan atau nomor akun berupa SID, Single Investor Identification, atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi atau sekuritas, harga perolehan, yaitu harga perolehan investasi atau sekuritas dalam satuan mata uang rupiah, tahun perolehan, nilai saat ini itu nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau untuk saham dan waran, atau nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi negara Republik Indonesia atau obligasi perusahaan, dan keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu selanjutnya harta kategori harta bergerak. Nah, di sini informasi yang diisi masih sama, yaitu kode, lalu tipe. Nah, tipenya ini ada beberapa, yaitu sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, bis, kendaraan angkutan jalan, kendaraan tujuan khusus, kereta, pesawat terbang, kapal, mesin, gerobak, kapal pesiar, atau harta bergerak lainnya. Lalu merek atau model diisi dengan merek atau model harta bergerak, nomor polisi atau registrasi diisi dengan nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak, kepemilikan. Ini diisi apakah harta bergeraknya atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Lalu NPWP, yaitu NIK NPWP atau nomor identitas lainnya pemilik harta bergerak, nama, yaitu nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak. Jadi kalau misalnya tadi di kepemilikan diisi dengan atas nama pihak lain, nah di bagian nama ini diisi dengan nama pihak lain yang tersebut, gitu ya. Lalu tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini yaitu nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, nilai dari penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian, atau nilai wajar menurut wajib pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Lalu yang terakhir, keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu kategori selanjutnya adalah harta tidak bergerak. Apa saja yang diisi
Di bagian ini masih sama, yaitu kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, kolom deskripsinya ini ada apa aja? Pilihannya ada tanah kosong, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, apartemen, vessel, tanah atau lahan untuk usaha, bisa lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Lalu tanah dan atau bangunan untuk usaha, bisa toko, pabrik, atau yang lain. Tanah dan bangunan yang disewakan, atau harta tidak bergerak lainnya. Lalu, Bapak Ibu harus mengisi juga lokasi harta, yaitu alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada. Lalu ukuran properti tanah, total luas tanah dalam satuan meter persegi, ukuran properti bangunan, total luas bangunan dalam satuan meter persegi, sumber kepemilikan, ini dipilih ya, dari warisan, hasil sendiri, utang, hibah, hadiah, atau sumber lainnya. Lalu nomor sertifikat, diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan. Lalu tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, yaitu nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan atau bangunan, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian, atau nilai wajar menurut penilaian wajib pajak sesuai dengan kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak dalam satuan mata uang rupiah. Lalu yang terakhir, keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu kategori harta terakhir yaitu harta lainnya. Nah, ini yang harus diisi adalah kode, lalu deskripsi apa aja yang termasuk dalam harta yang ada di harta lainnya ini, yaitu paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud lainnya, emas batangan, emas perhiasan, batangan non emas, perhiasan non emas, permata, barang-barang seni dan antik, atau peralatan olahraga khusus, atau peralatan elektronik, perabot rumah tangga, peralatan kantor, jet ski, persediaan usaha, atau harta lainnya. Lalu tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, yaitu nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang untuk emas dan perak, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak meminta untuk dilakukan penilaian, atau nilai wajar menurut penilaian wajib pajak sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak dalam satuan mata uang rupiah. Lalu bukti kepemilikan atau nomor akun, diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya. Informasi tambahan yang diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu, dan terakhir keterangan yang hanya diisi apabila harta terkait PPS. Lalu selanjutnya, semua tadi harta-harta yang sudah diisi akan muncul di bagian 7, di nomor 7, yaitu ikhtisar harta, yaitu total harga perolehan harta pada baris jumlah, yaitu total harga perolehan harta. Nah, total harga perolehan harta ini akan muncul pada bagian 1, pernyataan transaksi lainnya, angka 14 huruf A, pada harta pada akhir tahun pajak di SPT Induk yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu sudah selesai bagian A, kita bahas bagian B, yaitu utang pada akhir tahun pajak. Sama kayak harta pada akhir tahun pajak, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melaporkan utang pada SPT tahun pajak sebelumnya yang setelah dilaporkan, maka utang tersebut akan muncul secara otomatis di sistem Cortex ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengedit saja, atau kalau misalnya ada utang baru, Bapak Ibu bisa menambah, atau misalnya ada utang-utang yang sudah selesai, sudah lunas, Bapak Ibu bisa menghapus di bagian ini. Nah, apa aja yang diisi di bagian utang pada akhir tahun pajak ini? Yang pertama yaitu kode yang otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi. Nah, lalu yang kedua deskripsinya nih, ada apa aja? Utang bank atau lembaga keuangan bukan bank, kartu kredit,
utang afiliasi, atau utang lainnya. Lalu NPW kreditur diisi dengan NIK NPWP atau nomor identitas lainnya pemberi pinjaman, nama kreditur, nama pemberi pinjaman, negara kreditur, lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada, tahun peminjaman, yaitu tahun diperolehnya pinjaman, saldo, yaitu sisa utang pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi, termasuk utang bunga dalam satuan mata uang rupiah, lalu keterangan yang hanya diisi apabila jenis utang terkait PPS. Lalu bagian C, yaitu daftar keluarga yang jadi tanggungan. Nah, data di bagian C ini berasal dari isian unit pajak keluarga pada menu portal saya, pada modul portal saya, menu profil saya, dan submenu informasi umum. Nah, bagian ini itu wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai data pada sistem administrasi DJP dan diperhitungkan dalam penghitungan PTKP. Nah, misalnya ada yang berubah nih, anggota keluarga Bapak Ibu yang menjadi tanggungan. Nah, Bapak Ibu itu dapat melakukan perubahan data dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran wajib pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPH. Nah, ini penambahan, perubahan, dan penghapusan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan bisa Bapak Ibu lakukan dengan mengklik tombol edit pada menu portal saya, menu profil saya, dan submenu informasi umum. Ya, Bapak Ibu. Nih, jadi Bapak Ibu bisa menambah, mengedit, dan menghapus data anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Selanjutnya bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, bagian ini dapat ditambahkan, diubah, dan diedit juga. Jadi kalau mau menambah, Bapak Ibu bisa pilih ikon tambah, kalau mau mengedit bisa klik ikon pensil, dan kalau menghapus bisa mengklik ikon tempat sampah. Nah, bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berupa penghasilan sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Ini yang strictly for penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Nah, apa aja yang informasi apa aja yang ada di bagian ini dan harus diisi? Yang pertama, nomor identitas pemberi kerja, yaitu NIK atau NPWP pemberi kerja. Lalu nama pemberi kerja yang terisi otomatis berdasarkan isian nomor identitas pemberi kerja. Lalu penghasilan bruto, yaitu jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan selama tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Lalu pengurang penghasilan bruto atau biaya, yaitu seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan iuran THT. Lalu penghasilan neto yang otomatis terisi hasil pengurangan antara penghasilan bruto dan pengurang penghasilan bruto atau biaya. Selanjutnya, bagian E yaitu daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPH. Nah, bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak atau pelunasan pajak dalam tahun berjalan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Jadi di sini adalah bagian bukti potong. Isinya adalah bukti potong yang Bapak Ibu terima. Ya. Nah, kalau misalnya ada Bapak Ibu terima bukti potong yang tidak muncul secara otomatis di bagian ini, Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual dengan mengklik ikon tambah, atau kalau misalnya banyak bisa diimpor juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengubah informasi mengenai bukti potong yang diterima, bisa diedit dengan mengklik ikon pensil, atau kalau misalnya mau menghapus, bisa mengklik ikon tempat sampah. Nah, informasi apa aja sih yang ada di bagian E ini dan harus diisi? Yang pertama yaitu nama pemotong atau pemungut PPH,
nama pemotong atau pemungut pajak yang terisi otomatis berdasarkan NIK atau NPWP yang diinput pada kolom NPWP pemotong atau pemungut PPh. Nomor 2, NPWP pemotong atau pemungut PPh. Ketiga, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, yaitu nomor dari setiap bukti pemotongan atau pemungutan. Tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, yaitu tanggal dari setiap bukti pemotongan atau pemungutan. Jenis pajak, itu jenis pajak yang telah dipotong atau dipungut atau ditanggung oleh pemerintah, bisa PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, atau PPh DTP. Lalu dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto atau dasar pengenaan pajak. PPh, lalu PPh, yang terakhir PPh yang dipotong atau dipungut, yaitu jumlah PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut PPh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilda. Silahkan, Hilda. Oke, baik. Terima kasih Kak Firda. Izin saya lanjutkan ya Bapak Ibu, masuk ke lampiran kedua, yaitu berisi penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan neto luar negeri. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final ini akan muncul apabila Bapak Ibu menerima menjawab apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final yang ada pada pada induk dengan jawabannya. Untuk penghasilan tidak termasuk objek pajak, bagian ini akan muncul jika Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada bagian induk? Dan bagian C, penghasilan neto luar negeri, akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri pada bagian induk? Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dikenai PPh bersifat final dalam tahun pajak bagian tahun pajak yang bersangkutan. Untuk mengisinya masih dilakukan secara manual dengan mengklik icon plus atau add yang ada di atas ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini di mana Bapak Ibu diminta untuk yang akan muncul otomatis ketika memilih jenis penghasilan, yang di mana jenis penghasilannya itu sudah tersedia, tinggal dipilih. Ada pemotongan atau pemungutan PPh final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, ada PPh final sesuai PP 55 tahun 2022, ada bunga, tabungan, dan bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri selain dari DHT, lalu ada bunga obligasi, Sunda atau obligasi daerah yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT, lalu ada transaksi penjualan saham di bursa efek, bukan saham pendiri, lalu ada uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, lalu ada honor atau imbalan lain APBN dan APBD yang diterima PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya. Lalu ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, ada dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, lalu ada penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan, lalu ada persewaan tanah dan atau bangunan, dan ada jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi usaha kecil, dan ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga. Bagian DPP diisi dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan, dan bagian PPh terutang ini nanti akan terisi jumlah PPh yang disetor sendiri atau dipungut. Dalam hal PPh bersifat final disetor sendiri, maka NIK atau NPWP dan nama diisi dengan NIK atau NPWP dan nama dari wajib pajak. Masuk ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Cara pengisiannya masih sama, yaitu dengan mengklik icon tambah yang ada di kanan sini, di pojok kiri sini, dan pengisiannya juga masih secara manual. Untuk tampilannya nanti akan muncul seperti ini, di mana kode itu akan otomatis terisi berdasarkan jenis penghasilannya. Untuk jenis penghasilannya bisa dipilih ada dividen atau bagian laba, pembebasan utang, hibah, bantuan atau sumbangan, warisan, penerimaan zakat, bagian laba anggota SIPI, klaim asuransi, beasiswa, hadiah, objek PPh tertentu bagi TK tertentu, natura dan kenikmatan yang dikecualikan, SHU koperasi, atau penghasilan lain tidak termasuk objek pajak. Lalu ada NPWP, dapat diisi NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi penghasilan. Nama dapat diisi nama pemberi penghasilan, dan penghasilan bruto diisi dengan jumlah penghasilan berupa dalam satuan mata uang rupiah. Lanjut, ada bagian C, yaitu penghasilan neto luar negeri. Bagian ini diisi dengan rincian penghasilan luar negeri, tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri untuk setiap jenis penghasilan dan negara sumber penghasilan, serta bukti pemotongan atau pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, atau salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Untuk cara pengisiannya masih sama, diisi secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada di pojok kiri. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita harus mengisi nama sumber nama sumber atau pemberi penghasilan dari penghasilan di luar negeri, terus lalu ada kode negara, negara sumber atau pemberian penghasilan di luar negeri dengan menggunakan prinsip penentuan sumber penghasilan di luar negeri. Lalu kita mengisi tanggal PPh terutang, dibayar atau dipotong sesuai tanggal diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri. Lalu mengisi jenis penghasilan. Jenis penghasilan neto luar negeri sesuai dengan list yang sudah ada. Lalu yang kelima itu kode penghasilan, ini akan otomatis terisi sesuai dengan jenis penghasilannya. Lalu ada penghasilan neto yang diisi dengan jumlah penghasilan neto dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah. Untuk nomor 7, pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri dalam mata uang asing itu diisi jumlah pajak yang terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing. Lalu untuk mata uang diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri. Nomor 9 itu pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri dalam rupiah. Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan konversi.
Yang terakhir, yaitu kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Bagian ini akan otomatis terisi dengan jumlah pajak yang terutang dibayar atau dipotong di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU PPH. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran 3, yaitu rekonsiliasi laporan keuangan dagang, jasa, umum, atau industri. Eh, Jadi, untuk lampiran ini akan muncul sesuai dengan jawaban atas pertanyaan Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Jadi, nanti kan kita sudah memilih dagang, jasa, atau umum. Jadi, lampiran 3 ini akan muncul sesuai dengan jenis usaha yang telah kita pilih. Sebagai contoh, ketika kita pilih jenis usaha dagang, maka nanti yang akan keluar itu untuk laporan laba ruginya dan neracanya itu adalah tentang perusahaan dagang, akun-akun perusahaan dagang. Pada bagian A ini, penghasilan itu dari usaha dan atau profesi berdasarkan laporan keuangan. Jika kita tidak diaudit, maka kita bisa mengisi pilihan laporan keuangan tidak diaudit. Terus kita juga diminta untuk mengisi NPWP dan nama konsultan pajak jika kita memakai konsultan pajak. Apabila laporan keuangan kita diaudit, maka pilih diaudit, lalu mengisi nama NPWP konsultan pajak, NPWP kantor konsultan pajak, nama kantor akuntan publik, NPWP kantor akuntan publik, nama kantor akuntan publik, dan juga mengisi NPWP konsultan pajak dan nama konsultan pajak jika menggunakan konsultan pajak. Untuk laporan laba rugi, pada bagian ini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nilai komersial dari laporan keuangan yang dimiliki ke dalam lampiran 3 ini. Nama-nama akun yang ada di lampiran ini menyesuaikan dengan sektor usaha yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Namun, nama akun yang ada di lampiran ini tidak bisa ditambah atau dihapus. Jadi, apabila terdapat akun yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa memindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi. Kalau kita dulu hanya mengisi nilai komersial pada laporan laba rugi ini, sekarang Bapak dan Ibu itu juga diminta untuk memasukkan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan dikenakan PPh final, dan juga memasukkan koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi, Bapak Ibu seperti memindahkan kertas kerja yang telah dibuat ke dalam lampiran ini. Untuk cara pengisiannya, harus dilakukan secara satu persatu atau masih dilakukan secara manual dengan mengklik icon pensil yang ada di sini. Lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada kode akun, itu nanti akan berisi dengan akun yang telah tadi Bapak Ibu pilih untuk diedit. Ada nilai komersial, non objek pajak, terus ada nilai komersial yang dikenakan PPh final, terus nanti ada nilai komersialnya berapa, terus diminta memasukkan koreksi positif, koreksi negatif, dan kode koreksi fiskalnya. Lalu nanti akan muncul nilai fiskal sebelum fasilitas perpajakan. Nah, untuk kode koreksi fiskalnya, itu ada 5 jenis yang dapat dipilih. Ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang menjadi tanggungannya. Ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak. Ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, ada pajak penghasilan, ada gaji yang dibayarkan kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya, ada sanksi administrasi, ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal, ada selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal,
Lalu ada biaya pendapatan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ada penyesuaian fiskal positif lainnya, ada penghasilan dikenakan PPh final yang penghasilannya tidak termasuk objek tetapi termasuk dalam peredaran usaha, lalu ada selisih penyusutan komersial di bawah penyesuaian fiskal, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal, dan ada penyusutan fiskal negatif lainnya. Nah, kalau tadi itu tampilan untuk laporan laba rugi dagang, ini merupakan tampilan laporan laba rugi untuk jasa. Jadi yang berbeda hanya di bagian nama akunnya saja. Tapi untuk pengisiannya tetap sama. Kalau ini untuk laporan laba rugi untuk yang umum, industri, akun-akunnya juga disesuaikan. Lalu ada laporan posisi keuangan. Jadi untuk laporan posisi keuangan atau neraca ini diisi dengan memindahkan saldo akun neraca dari laporan keuangan ke lampiran ini sama saat pengisian laba rugi. Apabila terdapat akun yang tidak sesuai, maka dapat dipindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lain yang memiliki kesamaan substansi. Nah, untuk yang dagang, jasa, dan umum. Untuk pengisiannya sama semua. Lalu masuk ke lampiran 3A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lain. Lampiran ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan, dan bagian B, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pada bagian A, ini akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto di bagian induk. Bagian ini hanya bisa diisi apabila wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu sudah menyampaikan dan memiliki fasilitas pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk pemberitahuan ini dapat kita lihat pada ikhtisar profil Cortex kita sendiri. Jadi nanti di bagian fasilitas aktif fasilitas aktif akan ada kode AS04 apabila kita memang sudah mengajukannya. Nah, lalu pada bagian A ini akan terisi otomatis berdasarkan isian pada lampiran 3B. Bagian C yang nanti akan kita bahas, yaitu rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna NPPN dan akan secara otomatis menghitung penghasilan neto dengan mengalihkan peredaran bruto dengan norma yang diberitahukan dalam fasilitas NPPN. Selanjutnya, bagian B, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Bagian ini wajib diisi jika Bapak Ibu menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya. Bagian ini diisi dengan cara manual dengan mengklik icon tambah yang ada di bagian ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti kita diminta untuk mengisi jenis penghasilan yang bisa dipilih ada penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau penikmatan, sewa harta selain tanah dan atau bangunan, ada bunga, royalti, keuntungan penjualan harta, imbalan bunga, keuntungan kurs valuta asing, penghasilan lain dari modal atau aset, pembebasan utang, hibah, bantuan atau sumbangan, klaim asuransi, beasiswa, hadiah atau undian, dan penghasilan domestik lainnya. Untuk kodenya nanti akan menyesuaikan dengan jenis penghasilannya, lalu penghasilan netonya juga dimasukkan dan klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 3B, yaitu rekapitulasi peredaran bruto. Nah, bagian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada daftar tempat kegiatan usaha, ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu yang dikenai
pajak final, ada rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dan ada rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto. Lampiran ini akan muncul apabila Bapak dan Ibu memilih sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu pada bagian induk. Lampiran L3B ini akan otomatis terbuka saat memilih sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Lalu daftar tempat kegiatan usaha akan otomatis terisi sesuai dengan profil wajib pajak, dan bag- bagian bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Bagian B diisi untuk melaporkan peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dan bagian C diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan. Masuk ke bagian rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak bersifat final. Bagian ini diisi dengan mengklik icon tombol pensil yang ada di sebelah sini, dan pengisiannya secara manual diisi sesuai dengan nama TKU. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk mengisi peredaran bruto setiap bulan yang dimiliki oleh wajib pajak. Untuk rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, itu juga sama, diisi secara manual dengan mengklik icon pensil, yang dimana nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha, termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak. Selanjutnya, kita masuk ke rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Untuk pengisiannya sama, masih dilakukan secara manual dengan mengklik icon pensil yang ada di bagian sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana nama TKU ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha. Lalu, jenis usaha atau pekerjaan bebas diisi dengan jenis usaha pekerjaan bebas oleh wajib pajak. Contohnya itu ada kayak dagang, industri, jasa, pengacara, akuntan, konsultan, aktuaris, notaris, dan lainnya. Lalu nilai total akan dipindahkan ke nilai total yang ada di nomor 4 ini akan pindah ke lampiran 3A, 4, bagian A yang tadi sebelumnya. Selanjutnya yaitu lampiran 3C, daftar penyusutan. Bagian ini akan muncul apabila Bapak dan Ibu menjawab ya pada pertanyaan apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal pada bagian induk. Pada lampiran ini dibagi menjadi 3 jenis harta, yaitu harta berwujud, harta bangunan, dan harta tidak berwujud. Untuk harta berwujud dan harta tidak berwujud itu dibagi lagi pengisiannya menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk bangunan dibagi lagi menjadi 2, bangunan permanen dan bangunan tidak permanen.
Untuk pengisiannya itu dilakukan secara manual dengan mengklik icon tambah. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu bisa juga dimasukkan dengan metode impor seperti saat pengisian SPT PPh Badan. Tapi untuk sekarang menu yang tersedia hanya menginput secara manual satu persatu dengan mengklik icon tambah ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada kode harta, terus lalu ada jenis harta yang bisa dipilih. Nah, untuk kode hartanya nanti menyesuaikan dengan jenis hartanya. Lalu ada bulan atau tahun perolehan harta, ada biaya perolehan yang dapat diisi dengan biaya perolehan harta, lalu ada nilai sisa buku fiskal awal tahun, lalu ada metode penyusutan atau amortisasi yang diisi berdasarkan komersialnya dan berdasarkan fiskalnya, lalu ada nilai penyusutannya dan keterangan. Untuk keterangan ini dapat diisi dengan informasi relevan atas setiap jenis harta. Nah, untuk pengisian bangunan dan harta tidak berwujud itu sama dilakukan secara manual juga dengan mengklik icon tambah. Untuk penghiasannya nanti akan muncul tampilan seperti ini juga, di mana kita harus memilih jenis hartanya, mengisi bulan atau tahun perolehannya, terus biaya perolehannya berapa, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya, dan metode penyusutan atau amortisasi fiskalnya, dan keterangannya. Hmm. Masuk ke lampiran 3D, yaitu rincian biaya tertentu. Lampiran ini akan muncul apabila Bapak Ibu menjawab ya untuk pertanyaan apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih yang ada pada bagian induk. Lampiran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu A, daftar nominatif biaya entertainment, B, daftar nominatif biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, dan C, daftar piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Untuk daftar nominatif biaya entertainment, ini diisinya secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada pada bagian ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk mengisi tanggal entertainment, dan terus ada nama tempat entertainment, ada alamat lengkap entertainment dan sejenis yang diberikan, terus ada jenis entertainment, ada jumlah biaya entertainment, nama relasi yang diberikan, terus ada jabatannya, nama perusahaan, lalu ada jenis relasi yang diberikan entertainment itu, dan keterangan. Untuk keterangan ini diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya entertainment dan sejenisnya. Kalau dulu kita membuat daftar nominatif ini terpisah dari e-form-nya, dilampirkan dengan PDF di lampiran, sekarang sudah menjadi satu di dalam lampiran Cortex ini. Lalu masuk ke daftar nominasi biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Pengisiannya sama, masih harus dilakukan secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada pada bagian ini, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk NIK, NPWP, atau identitas lain itu diisi dengan nomor NPWP atau NIK atau identitas lain pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Lalu ada pengisian nama pemotong pajak, yaitu diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Lalu ada alamat, lalu ada tanggal yang diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk dan natura atau kenikmatan oleh wajib pajak.
Dan ada jenis biaya yang nanti dapat dipilih terkait dengan jenis biaya promosinya itu apa. Lalu ada keterangan yang dapat, maaf, ada jumlahnya dulu yang diisi dengan jumlah biaya penggantian atau imbalannya. Lalu ada keterangan yang diisi dengan eh, terkait dengan biaya apa, biayanya itu untuk apa. Lalu ada jumlah PPh dan ada nomor bukti potongnya. Lalu, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih juga dimasukkan secara manual dengan mengklik icon tambah. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana NIK atau NPWP atau identitas lain itu diisi dengan nomor identitas debitur yang bersangkutan. Lalu namanya juga diisi dengan nama debitur yang bersangkutan, dan alamatnya juga diisi dengan alamat debitur. Jumlah plafon piutang diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah. Lalu jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah. Metode pembebanannya dapat dipilih dibebankan secara langsung atau beban cadangan. Lalu jenis dokumen pembuktian yang disyaratkan itu juga dipilih berdasarkan penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Masuk ke lampiran 4, yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya dan perhitungan PPh terutama wajib pajak dan suami atau istri. Jadi, persyaratan lampiran 4 ini muncul karena konsekuensi pilihan pada halaman induk bagian A7, status kewajiban perpajakan suami dan istri, jika memilih status PH atau MT. Lalu, pertanyaan pada bagian 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Untuk bagian A, penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi penghasilan neto di nomor 1. Nanti untuk yang lainnya akan terisi secara otomatis. Untuk nomor 2 terisi dari lampiran 5. Nomor 3 diisi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang telah dibayarkan dapat menjadi pengurang penghasilan neto. Lalu untuk nomor 4 itu penghasilan pengurangan PPh terutang. Nomor 5 kredit pajak yang dari PPh pasal 21 dan pasal 23 yang telah dipotong, atau dari PPh pasal 22 yang telah dipungut, atau dari kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Nomor 6 itu berisi PPh yang harus dibayar dibagi dengan 12. Itu nanti otomatis terisi nilainya. Selanjutnya itu perhitungan PPh terutang wajib pajak dan suami atau istri. Pada bagian ini, Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor 1 ini, kolom wajib pajak terprofil dari isian lampiran 4 bagian A, kecuali penghasilan tidak kena pajak gabungan. Lalu nomor 2, kolom suami atau istri akan diminta mengisi sesuai penghasilan suami atau istri terkait dengan penghasilan bruto, penghasilan neto, di mana penghasilan bruto dikurang biaya 3M ditambah pajak final atau tambah biaya termasuk objek pajak, dan penghasilan neto dikurang zakat dan dikurang kompensasi kerugian. Nah, nomor 3 ini diisi baris PTKP gabungan dipilih sesuai dengan kondisi awal tahun pajak. Untuk penghitungannya nanti akan terhitung secara otomatis angkanya yang mana akan dibagi untuk suami atau istri. Masuk ke lampiran 5, yaitu perhitungan pengurang penghasilan neto, terdiri dari 3 bagian, yaitu penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan pengurang PPh terutang. Jadi bagian ini juga muncul dari konsekuensi menjawab ya pada halaman bagian induk, yaitu pada pertanyaan apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian
atau zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau BPA 2. Lalu akibat dari menjawabnya pada pertanyaan apakah terdapat pengurang PPh terutama. Untuk perhitungan kompensasi kerugian fiskal itu nanti diisi secara manual dengan mengklik icon pensil yang ada di sini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini, di mana kita mengisi nilai laba rugi fiskal tahun bersangkutan dan nilai kerugian fiskal ditulis dengan menambahkan tanda minus sebelum nilai rupiahnya. Lalu jumlah bagian A tahun pajak berjalan akan dipindahkan ke lampiran 4 bagian A kompensasi kerugian tahun pajak berikutnya. Apabila memilih ya pada induk bagian H13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Lalu bagian B, pengurang penghasilan neto, ini juga diisi secara manual dengan mengklik icon tambah yang ada di bagian ini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini, di mana kita harus mengisi jenis penghasilan netonya. Itu bisa dipilih ada zakat, sumbangan keagamaan, fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak, ada fasilitas keringanan pajak lainnya, atau pengurangan penghasilan neto lainnya. Di mana kodenya nanti akan menyesuaikan dengan jenis pajak yang dipilih. Lalu diisi juga nilai pengurangnya. Eh, Lalu nanti bagian kompensasi kerugian fiskal tahun ini pada L5 bagian A akan terisi juga pada kompensasi kerugian fiskal lampiran 5 bagian B, yaitu di sini. Lalu jumlah pengurang penghasilan neto 5 bagian B adalah penjumlahan kompensasi kerugian fiskal tahun ini dan jumlah pada tabel pengurang penghasilan neto. Dan untuk jumlah pengurang penghasilan neto di L5 bagian B merupakan isian bagian induk bagian C3, yaitu nanti masuk ke sini secara otomatis. Selanjutnya bagian C, pengurang PPh terutang, itu pengisiannya juga masih manual dengan mengklik icon tambah. Nanti apabila wajib pajak memiliki fasilitas tax holiday dan pengurang lainnya, itu dapat diisi di sini dengan memilih jenisnya, lalu dengan nilai pengurangnya. Nah, untuk pengisian SPT PPh orang pribadi di Koratex ini eh, belum terbuka, tapi sekarang sudah keluar simulator untuk mencoba pengisiannya. Nah, untuk link simulatornya, Bapak Ibu bisa masuk ke link berikut dengan aksesnya itu memasukkan NIK dan passwordnya itu pajak tunggu Indonesia tangguh. Tapi sayangnya untuk simulator ini baru ada untuk yang kerja saja, tapi untuk yang lainnya belum kebuka. Mungkin nanti akan dibuka bertahap. Untuk pelaporan di Kortesnya sendiri mungkin baru dibuka di Januari atau di akhir Desember. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada Kawanda. Baik, terima kasih Kak Firda dan Kak Hilda atas pemaparannya. Sungguh komprehensif sekali ya Bapak Ibu pengisian SPT ini, khususnya melalui SPT tahunan yang akan kita laporkan melalui sistem Cortex. Kalau saya ambil kesimpulan, sebenarnya pengisian SPTOP ini sedikit menjadi lebih sederhana karena Bapak Ibu nggak perlu lagi nih pilih formulir apa yang harus digunakan, 1770 SK, 1770 SS, atau 1770 polos. Karena memang melalui sistem Cortex ini nanti Bapak Ibu pelaporannya akan menjadi satu gitu. Tapi memang menjadi lebih detail khususnya dalam pelaporan harta dan utang. Karena itu kami sarankan kepada Bapak Ibu sudah bisa nih dipersiapkan dari sekarang, sudah bisa dicicil-cicil kira-kira informasi apa aja nanti yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT tahunannya. Baik, gambarannya sudah dapat, tapi pasti Bapak Ibu masih ada nih pertanyaan-pertanyaan terkait pengisian SPT tahunan ini. Maka itu kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanda jawab.
Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui formulir registrasi. Lalu terkait pertanyaan yang ada di dalam kolom chat, pertanyaan-pertanyaan sudah dibantu jawab oleh tim kami. Karena itu kita akan menjawab pertanyaan melalui yang sudah masuk dalam formulir registrasi. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari Bapak Bastian Hamsa dari PT Duta Citra Mas Sarana. Pertanyaannya, apakah OP yang punya pekerjaan bebas dan usaha dagang perlu mengajukan NPWN? Pertanyaan pertama ini akan dibantu jawab oleh Kak Hilda. Silakan Kak Hilda. Oke, Oke, terima terima kasih kasih Kak Kak Wanda. Wanda. Saya izin menjawab. Jadi, berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU KUP, setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Namun, pada praktiknya, tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, khususnya wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah bruto kurang dari 4,8 miliar tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Namun, wajib pajak tersebut harus melakukan pencatatan untuk digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, guna memudahkan wajib pajak menentukan penghasilan neto usahanya, DJP memberikan fasilitas berupa norma penghitungan penghasilan neto kepada siapa saja yang boleh menggunakan NPPN ini. Nah, siapa sajanya ini, siapa sih? Nah, itu ada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahunnya kurang dari 4,8 miliar. Lalu ada wajib pajak orang pribadi yang diwajibkan menyelenggarakan pencatatan dan memperoleh penghasilan tidak dikenai PPh bersifat final. Dan ada apabila wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sesuai dengan diatur dalam UU KUP, ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau belum sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia menunjukkan pembukuan, pencatatan atau bukti-bukti lainnya, maka penghasilan netonya dihitung menggunakan NPPN. Untuk wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan NPPN ini wajib memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada DJP untuk menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN, maka wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Namun, jika peredaran bruto kurang dari 4,8 M dan sudah mengajukan PPh final, maka tidak perlu lagi mengajukan NPPN. Seperti itu, kawannya. Baik, terima kasih Kak Hilda atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Bastian. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Widatul Makfiroh dari PT Indah Furniture Indonesia. Bagaimana pelaporan SPT tahunan di Cortex untuk wajib pajak yang memiliki usaha, namun usaha tersebut sudah tutup atau tidak beroperasi? Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kak Firda. Silakan Kak Firda. Oke, oke. Terima kasih Kak Wanda atas pertanyaannya. Akan saya coba jawab. Jadi untuk Ibu Widatul ya, apabila selama NPWP atas kegiatan usaha tersebut belum dinonaktifkan, maka pelaporan SPT-nya tetap wajib dilakukan ya Bu. Nah, apabila Ibu ingin menonaktifkan NPWP dari usaha Ibu tersebut, Ibu bisa melakukannya melalui Cortex sekarang, yaitu dengan cara login ke akun Cortex-nya, pilih menu portal saya, pilih submenu perubahan status, dan pilih penetapan wajib pajak nonaktif. Di situ Ibu harus menginput alasan pengajuan penonaktifan NPWP. Dan untuk usaha yang sudah tutup atau tidak beroperasi, Ibu bisa pilih alasan yang menghentikan usaha. Seperti itu.
Baik, terima kasih Kak Firda. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ibu Prita Anissa Hapsari dari PT Bank Jabar Banten Syariah. Bagaimana tata cara pelaporan dengan NPWP suami? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Hilda. Silakan Kak Hilda. Oke. Terima kasih Kak Wanda. Saya izin menjawab ya Ibu Prita. Jadi untuk pengajuan permohonan perubahan status ke nonaktif ini, nonaktif istri ini bisa dilakukan di Cortex. Prosesnya juga tidak lama, sekitar 1 sampai 3 hari kerja, malah bisa lebih cepat di hari yang sama mendapat eh, persetujuannya. Lalu untuk penggabungan NPWP ini tidak berdampak pada pelaporan pajak untuk tahun-tahun sebelumnya, dengan catatan pelaporan sebelumnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk penggabungan NPWP ini akan berlaku untuk tahun pajak berjalan dan seterusnya. Jadi untuk laporan SPT tahunan orang PPh orang pribadi tahun pajak 2025, seluruh penghasilan dan kewajiban perpajakannya perpajakan suami dan istri akan digabungkan dan dilaporkan dalam satu SPT tahunan menggunakan NIK atau NPWP suami. Sekiranya itu aja saja Bu Prita. Baik, terima kasih Kak Hilda. Kita masuk ke pertanyaan keempat dari Ibu Akmira dari PT Virtur. Virtu, bagaimana bila istri punya NPWP sendiri? Sebaiknya untuk pelaporan SPT tahunannya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Firda. Saya persilakan Kak Firda. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan dari Ibu Afnira. Jadi, gini ya Bu, sistem pajak di Indonesia memang melihat keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi, dengan suami sebagai kepala keluarga menjadi pusatnya. Jadi, seluruh penghasilan yang diperoleh anggota keluarga digabung ke penghasilan kepala keluarga atau suami. Oleh karena itu, untuk suami istri yang dua-duanya bekerja, dihimbau untuk istrinya menggabungkan NPWP ke suami. Caranya dengan pertama-tama NPWP istri ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Eh, Hal ini bisa dilakukan melalui Cortex, yaitu dengan Cortex istri dinonaktifkan. Lalu setelah NPWP istri menjadi nonaktif, selanjutnya adalah ganti status istri di unit perpajakan keluarga di akun Cortex suami menjadi tanggungan. Nah, apabila NPWP istri ini tidak digabung ke NPWP suami, maka nanti akan ada risiko kurang bayar karena sistem Cortex sekarang akan secara otomatis menggabungkan penghasilan suami dan istri. Seperti itu. Uh, Silakan kembali ke Kawanda. Baik, terima kasih Kak Hilda, Kak Firda atas jawabannya. Mungkin tadi atas jawabannya Kak Firda bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hadian di komen chat ya. Jadi emang suami istri itu seharusnya emang NPWP-nya digabung. Meskipun dari penghasilannya apakah penghasilan dari pekerjaan bebas ataupun hanya dari satu pemberi kerja, tetap disarankan untuk menggabungkan NPWP. Kita masuk ke pertanyaan kelima dari Ibu Nia Septiani dari PT Tiga Raksa Satria. Jika NPWP istri baru akan digabung ke suami di bulan ini, berapa lama prosesnya dan apakah berimpact ke pelaporan pajak tahun sebelumnya? Eh, Pertanyaan ini akan dibantu jawab oleh Kak Hilda. Silakan Kak Hilda. Hmm, Oke. Baik, untuk pengajuan permohonan perubahan status ke nonaktif ini, tadi sudah jelaskan melalui sistem Cortex. Cortex, prosesnya tidak lama, sekitar 1 sampai 3 hari kerja, atau bisa langsung di hari yang sama, itu bisa langsung disetujui. Lalu untuk menggabungkan NPWP tidak berdampak pada pelaporan pajak untuk tahun-tahun pajak sebelumnya, dengan catatan pelaporan sebelumnya itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masanya.
Untuk penggabungan NPWP ini akan berlaku untuk tahun pajak berjalan dan seterusnya. Jika untuk laporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025, seluruh penghasilan dan kewajiban perpajakan suami dan istri akan digabung dan dilaporkan dalam satu SPT tahunan menggunakan NIK atau NPWP suami. Baik, terima kasih Kak Hilda atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang keenam dari Bapak Latimon Lim dari PT CPI. Untuk PTKP anak termasuk dalam PTKP orang tua, walaupun anaknya sudah memiliki NPWP sendiri, apakah bermasalah atau tidak? Pertanyaan ini akan dibantu jawab oleh Kak Firda. Silakan Kak Firda. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan dari Pak Latimon. Ini jadi diasumsikan anaknya itu punya NPWP karena sudah punya penghasilan ya, Pak. Jadi apabila demikian, sebaiknya status NPWP orang tua diupdate dengan yaitu dengan mengeluarkan anak yang sudah memiliki NPWP tersebut dari tanggungan. Nah, misalnya anak tersebut menerima penghasilan dan memiliki NPWP di tahun berjalan, maka statusnya sebagai tanggungan orang tua masih berlaku sampai akhir tahun. Setelah itu, orang tua harus melakukan update status PTKP pada awal tahun berjalan dengan mengeluarkan anak yang sudah berpenghasilan dan memiliki NPWP ini dari tanggungan orang tuanya. Seperti itu, kurang lebihnya. Silakan, Kak Wanda. Baik, terima kasih Kak Firda dan Kak Hilda atas jawaban-jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab akan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup menjelaskan dan mewakili semua pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Dan semoga juga bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian pelaporan SPT tahunan orang pribadi nantinya. Namun, apabila Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian masih ada yang ingin ditanyakan nih seputar Cortex ataupun seputar perpajakan secara umum, Enforce A kini hadir di handphone Bapak Ibu dengan melakukan install aplikasi Enforce A melalui Apple Store atau Play Store. Nanti Bapak Ibu lakukan registrasi melalui fitur chat konsultan, Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan konsultasi gratis nih selama 30 menit dengan para konsultan kami. Jadi kalau misalnya nih sekarang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu di pikiran Bapak Ibu, silakan download sekarang aplikasi Enforce A, registrasi, dan langsung tanya jawab kepada konsultan kami di sana. Selain itu, Bapak Ibu juga yang membutuhkan e-materai untuk dokumen Bapak Ibu, Enforce A juga memiliki layanan yang menyediakan pembelian dan pembubuhan materai secara elektronik. Bapak Ibu bisa mendapatkan e-materai tersebut pada website kami di www.enforcea.com. Nanti silakan pilih menu e-materai. Lalu sebagai konsultan pajak, Enforce A memiliki beberapa layanan perpajakan yang Bapak Ibu bisa gunakan. Antara lain, Service Retainer Compliance yang terdiri dari 2 pack, yaitu yang pertama reguler. Kami menyediakan General Advisory atau General Compliance, di mana kami akan bisa membantu Bapak Ibu untuk memenuhi kewajiban perpajakan bulanannya. Kami juga akan memberikan advice terkait perpajakan bulanan Bapak Ibu, dan kami akan juga mengupdate informasi perpajakan bulanan setiap bulannya. Lalu yang kedua ada Premium, sama dengan pack reguler, namun di Premium ini Bapak Ibu bisa mendapatkan akses bebas langsung kepada partner kami dan akan kami berikan training gratis untuk perusahaan Bapak Ibu. Yang kedua, kami mempunyai service tax review di mana kami bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan tax review, membantu Bapak Ibu melakukan review atas semua urusan perpajakan di perusahaan Bapak Ibu, dan nanti atas review tersebut kami akan memberikan laporan mengenai tax exposure ataupun rekomendasi-rekomendasi untuk mencegah resiko dan perbaikan dalam perusahaan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kami juga memberikan layanan berupa pendampingan untuk penyelesaian SP2DK, lalu ada juga pemeriksaan pajak serta restitusi pajak apabila perusahaan Bapak Ibu membutuhkannya. Lalu untuk informasi-informasi terupdate, Bapak Ibu bisa follow akun Instagram kami
nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi seputar perpajakan atau info-info mengenai webinar-webinar kami selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri webinar kita siang hari ini, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memindai QR code yang ada di layar Bapak Ibu untuk memberikan kesan dan saran atas pelaksanaan webinar yang sudah kami lakukan untuk bahan evaluasi kami ke depannya supaya lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas partisipasinya di webinar kami siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kendala teknis yang terjadi selama webinar berlangsung. Saya Wanda Syahaan, Mbak Firda dan Kak Hilda pamit undur diri dari webinar kita siang hari ini dan jangan lupa untuk terus ikuti webinar kami selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.